Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan membahas tentang telur ayam kampung. Kelompok kami terdiri dari Erna Laila Nispi, Gusni Ajeng Dwi Sari, dan Sera Masturi. Adapun pokok pembahasan tentang telur ayam kampung meliputi pengertian telur, jenis pangan tergolong telur dan olahannya, sifat umum komponen penyusun telur, jenis dan penyebab kerusakan telur, serta penyimpanan telur. Apa itu telur ayam kampung? Telur ayam kampung adalah salah satu bahan makanan asal unggas ayam kampung yang bernilai gizi tinggi, karena mengandung zat-zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti protein dengan asam amino yang lengkap, lemak, vitamin, mineral, serta memiliki daya cerna yang tinggi. Dalam telur, protein lebih banyak terdapat pada kuning telur, yaitu sebanyak 16,5%. Di sisi lain, hampir semua lemak terdapat pada kuning telur, yaitu mencapai 32%. Sedangkan pada putih telur terdapat lemak dalam jumlah sedikit. Dengan kata lain, putih telur merupakan sumber protein, sedangkan kuning telurnya merupakan sumber lemak. Kandungan nutrisi telur ayam kampung: protein 12,80%, lemak 11,50%, karbohidrat 0,75%, dan air 74%. Telur ayam kampung memiliki kandungan gizi per 100 gram memiliki 174 kalori, 10,8 gram protein, 4,9 mg zat besi, dan 61,5 gram retinol atau vitamin A, dan amis lebih rendah dibandingkan telur ayam ras. Kandungan vitamin E telur ayam kampung lebih 2 kali lipat dari telur ayam ras. Kandungan lemak omega 3 2,5 kali lebih banyak daripada telur ayam ras. Produk olahan telur seperti yang sudah tertera pada gambar yaitu telur asin, telur acar, telur beku, telur pindang, telur balado, telur bubuk, sup telur, dan telur kecap. Sifat umum, karakteristik, sifat fisik dan kimia telur ayam dapat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan. Dengan kandungan nutrisi yang buruk akan menghasilkan kualitas telur yang rendah. Komponen penyusun telur. Telur terdiri dari berbagai komponen, yaitu kuning telur, membran pitelin, putih telur atau albumin, membran cangkang, dan cangkang telur. Proporsi komponen telur bervariasi tergantung dari genetik, berat telur selama siklus produksi, pertumbuhan ayam, manajemen pemeliharaan, dan juga faktor suhu lingkungan. Komposisi telur terdiri dari 65% albumin dan 35% kuning telur. Saleh menambahkan bahwa bagian telur yang paling esensial adalah putih telur, albumin, yang banyak mengandung air dan protein yang berfungsi untuk peredam getaran pada telur. Albumin merupakan cadangan makanan yang disiapkan bagi embrio. Bagian telur dari telur dilapisi dengan karabang yang berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan fisik serta sebagai tempat pertukaran gas respirasi. Penyebab dan kerusakan pada telur. Kerusakan pada telur ayam kampung dapat terjadi secara fisik, kimia maupun biologis, sehingga terjadinya perubahan selama masa penyimpanan. Kerusakan telur secara biologis terjadi karena adanya bakteri pencemar yang berada dalam permukaan kulit telur. Secara keseluruhan, kualitas sebutir telur ayam kampung tergantung pada kualitas telur ayam kampung sebelah dalam dan kualitas telur ayam kampung bagian luar. Telur yang telah terkontaminasi bakteri yang disimpan pada suhu dingin ada perbedaan dengan bakteri yang tumbuh pada suhu kamar. Bakteri yang umumnya terdapat pada suhu dingin termasuk bakteri psikofilik, misalnya bakteri gram positif,
bakteri gram negatif, proteolitik, sedangkan bakteri yang tumbuh pada suhu kamar termasuk bakteri mesofil. Menurut Sarwono 1994 mengatakan bahwa kerusakan telur yang disebabkan oleh bakteri yang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam, yaitu telur telah terinfeksi pada waktu masih berada dalam tubuh induknya. Misalnya induk menderita salmonellosis sehingga telur mengandung bakteri Salmonella sp. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar meliputi masuknya bakteri ke dalam telur yang terjadi setelah telur keluar dari tubuh induknya. Misalnya yang berasal dari kotoran kandang, udara, peralatan, dan peternak. Selanjutnya, penyimpanan telur yang baik yaitu pertama, penyimpanan telur dilakukan dengan memasukkan telur ke dalam tempat atau wadah dengan suhu 12-15 derajat Celcius dan kelembaban 70-80%. Contohnya lemari es, bukan freezer. Yang kedua, ruang penyimpanan telur diusahakan berada jauh dari benda-benda yang memiliki bau tajam seperti misalnya bau bawang. Baiklah, berakhir sudah pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyaksikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.